Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, kegiatannya lancar, aktivitasnya lancar. Baik kawan pajak, seperti biasa hari ini Tax Live hadir kembali menyapa kawan pajak semua. Mungkin yang hadir hari ini, di sore hari ini ada mungkin yang sedang kerja, atau ada yang masih di perjalanan, atau mungkin ada yang lagi menunggu kepastian. Nah, pas banget nih, yang sore hari ini kita juga memberikan kepastian. Tax Live hadir hari ini seperti biasa memberikan informasi bagi kawan pajak semua, dan tentunya bermanfaat bagi kawan pajak semua. Oleh karena itu, silakan bagikan share Tax Live kita hari ini ke lebih banyak lagi kawan pajak dimanapun berada, agar informasi yang kami sampaikan bisa dinikmati oleh banyak kawan pajak se-Indonesia. Ya, silakan dibagikan. Nah, kawan pajak, hari ini saya Elvi Rahmi, dan tentunya saya tidak sendirian, sudah hadir di tengah kita juga rekan saya, Mas Rahmatullah Barkat. Halo, selamat sore kawan pajak. Senang sekali di penghujung tahun 2025 kita bertemu, dan tentunya kalau ngomongin mau pergantian tahun nih Kak Ami, pasti kita akan menyusun resolusi tahun depan nih. Betul. Dan kayaknya topik sore ini akan memberikan informasi yang cukup terutama bagi wanita kawin, pasangan suami istri, terkait kewajiban pajak mereka untuk berikut-berikutnya, biar tidak salah langkah gitu. Ya. Betul. Karena yang akan kita bahas hari ini sesuatu yang sangat banyak ditanyakan oleh kawan pajak beberapa waktu belakangan. Banget. Dan hari ini Mas Ratu, ini saya informasiin juga, for your information kawan pajak, Mas Ratu ini kita manggilnya Mas Ratu, jadi nama Rahmatullah Barkat, a.k.a. Mas Ratu. Ya, nanti akan banyak saya menyebut Mas Ratu, Mas Ratu. Kami berdua hari ini akan berdiskusi banyak, semoga memberikan insight baru bagi kawan pajak semua yang memang menunggu-nunggu informasi ini dari kemarin-kemarin. Benar. Nah, Mas Ratu, sejak awal Cortex ini hadir, mulai 1 Januari 2025 itu resmi kita gunakan bersama, wajib pajak menggunakan Cortex untuk menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dan muncul di media sosial atau media cetak pun informasi mengenai Cortex, dan sangat banyak pertanyaan yang muncul, beragam pertanyaan yang muncul, dan dari sekian banyak pertanyaan itu yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana ketentuan kewajiban perpajakan bagi wanita kawin, terutama era Cortex ini. Karena katanya yang banyak dihebohkan itu adalah nanti akan muncul kurang bayar saat melaporkan SPT tahunan. Dan ada juga opsi penggabungan. Kalau gabung nggak ada kurang bayarnya tuh. Mungkin kita luruskan sore hari ini ya. Biar lurus tegak gitu ya. Biar lurus tegak. Jadi kawan pajak udah mulai dapat informasi agak mulai clear nih mengenai ketentuan perpajakan wanita kawin ini. Betul. Mungkin dari regulasi dulu deh Mas Ratu kita bahas ya. Kalau dari regulasi, ketentuan perpajakan untuk wanita kawin itu seperti apa sih? Nah, di undang-undang kita. Jadi kalau ngomong ketentuan atau regulasi, itu diaturnya di undang-undang nih Kak. Undang-undang pajak penghasilan, dan udah lama berlaku sebenarnya, dan menempatkan ya kewajiban pajak satu keluarga sebagai satu konsep, satu kesatuan ekonomis. Artinya apa? Penghasilan istri, anak yang belum dewasa, yang mungkin mempunyai penghasilan, itu kewajiban pajak penghasilannya dilakukan oleh kepala keluarga. Jadi defaultnya nih, undang-undang bilang kalau kamu udah berkeluarga, kewajiban pajaknya itu digabung. Istri, anak gitu ya, dan nanti dilakukan oleh kepala keluarga. Baik, artinya artinya ketentuan ini bukan hal baru sebenarnya, bukan ujuk-ujuk karena ada Cortex ada ketentuan ini. Betul. Yang menarik, Cortex ini kan membuat semuanya terintegrasi Kak. Ya, jadi dari awal kita diminta untuk lurus, daripada ya semau kita di depan tapi bisa jadi di belakang ini yang dapat surat cinta misalnya. Iya, misalnya itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kalau gitu Mas Ratu, karena tadi sedikit kita bahas, kita mention juga ada opsi penggabungan. Apakah wajib nih? Ini pertanyaan pamungkas aja udah kita kasih di awal nih sebenarnya. Ini tunggu-tunggu dari kemarin. Langsung ya. Apakah wajib wanita kawin atau istri-istri ini mengajukan penggabungan NPWP atau melakukan penggabungan NPWP, wajib apa enggak tuh? Baik, tadi kan kita udah pahami nih secara default ketentuannya kewajiban pajak keluarga satu kesatuan ekonomis. Betul. Cukup dilakukan oleh kepala keluarga.
baik atas penghasilan si suami sendiri maupun istri dan anak-anaknya. Betul. Tapi kan banyak keadaan di mana biasanya kayak kami sendiri Betul. sebagai pegawai DJP gitu kan, suami juga kerja dari awal sebelum menikah udah punya NPWP kan. Betul. Nah, kalau sudah punya NPWP jadinya bukan dilaksanakan oleh suami dong, tetap dilakukan masing-masing dong, kayak gitu ya. Nah, kawan pajak, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya nih kalau pasangan menikah, seharusnya nih si istri dari awal udah memutuskan, saya gabung ke kamu, Oke. ya kan? Atau ya udah saya biarkan kewajiban perpajakannya masing-masing alias lapor SPT-nya masing-masing. Oke. Tapi nih kita coba bandingkan, jangan antara yang gabung atau terpisah dulu. Kita Ya. gabung, kita coba bandingkan dulu antara sebelum dan setelah menikah dulu nih Kak. Oke. Jadi kalau kita udah memahami satu kesatuan digabung dulu, itu pokok intinya nih. Kemudian kalau dulu ya udah masing-masing punya SPT, urusan masing-masing. Oke. Gitu ya. Tapi ketika sudah nikah, kemudian memutuskan tetap punya NPWP masing-masing, tetap memiliki kewajiban pajak lapor SPT masing-masing, itu tidak sama plek ketiplek sewaktu single. Betul. Karena tadi ya, meskipun ya konsepnya, meskipun dia masing-masing karena konsepnya satu kesatuan, maka meskipun dilaporkan SPT-nya sendiri-sendiri, ada satu lampiran yang hanya dimiliki, yang wajib diisi bagi suami istri yang memutuskan melaporkan SPT masing-masing, yakni Secara lampiran. terpisah. Yes. Jadi meskipun SPT-nya masing-masing nih Kak, ada satu lampiran yang harus berdua diisi bareng, yang kita namakan lampiran penghitungan pajak gabungan suami istri. Betul. Itulah nanti mungkin akan ada potensi dari hitungan itu, ada potensinya kurang bayar Bener. kalau pisah ya. Bener, namanya Oke. SPT kan kita kalau menggabungkan penghasilan kita hitung ulang pajak penghasilan gabungannya berapa sih. Kalau misalnya cukup dengan suami saja, maka pajak penghasilan gabungan itu kalau ada kurang bayar setelah dikurangi potongan-potongan, maka cukup suami yang bayar, gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya memutuskan lapor SPT masing-masing, di mana NPWP tidak gabung, maka dengan perhitungan gabungan tadi dibagi proporsional nih Kak ke masing-masing SPT. Oke. Jadi kata kuncinya ya jangan samakan nih antara yang NPWP pisah sebelum nikah dan setelah nikah. Oke. Karena ada bedanya tuh, ada lampiran khusus yang harus diisi, yakni perhitungan gabungan. Oke, nah jadi untuk tadi pertanyaannya apakah wajib atau enggak, Oke. kembali lagi ke kenyamanan wajib pajaknya masing-masing dong tentunya. Betul. Jadi kalau kita ngomong langsung pertanyaan pamungkas, kenapa saya singgung itu dulu gitu ya. Jadi opsional. Oke. Tapi nih, nah Dicatat nih kawan pajak istri-istri. tapi nih ada ketentuan khusus di Undang-Undang PPH juga. Oke. Bagi, ini ya, disimak baik-baik. Bagi wanita kawin kayak kami gitu ya, kerja sebagai pegawai dari satu pemberi kerja. Kemudian kedua memiliki bukti potong. Biasanya kita dikasih nih setiap akhir tahun. A1 atau A2. A1 atau A2 atau bahkan bukti potong PPH 21 bagi pegawai tidak tetap. Oke. Ya, selama satu pemberi kerja gitu ya, dan tidak memiliki penghasilan dari usaha atau penghasilan dari pekerjaan bebas gitu ya. Dan ini tiga syaratnya terpenuhi semua kayak kami gitu ya. Maka kalau kami menggabungkan kewajiban pajaknya, alias kami memutuskan untuk ya udah deh untuk lapor SPT diwakili kepala keluarga, saya nggak usah lapor, maka nanti tidak perlu melakukan perhitungan gabungan, alias penghasilan istri Betul. tidak menambah penghasilan suami dan tidak perlu ada kurang bayar tambahan, dan kita sebutnya ini kita anggap sebagai penghasilan final. Betul. Nah, kalau penghasilan final itu tadilah kalau seandainya digabungkan ya. Jadi memang udah final, namanya final artinya rampung. Rampung, udah nggak ada perhitungan ulang dan tidak menyebabkan kurang bayar. Iya. Kalau 3 syarat tadi terpenuhi. Oke, saya nih sebagai perwakilan istri-istri pegawai karyawan yang berstatus istri menikah dan sekarang masih ber-NPWP masing-masing, lagi menimbang-nimbang nih, otomatis saya
kayaknya lebih akan menggabungkan sepertinya. Betul. Gitu. Karena hanya dari satu pemberi kerja juga penghasilan dari satu saya. pemberi kerja ada seperti bukti itu. potong gitu ada ya bukti Kak Ami. potongnya. Dan tahu nggak, istri saya juga sudah lama saya suruh untuk gabung Menggabungkan. NPWP Nih, gitu. semakin menarik nih Mas Ratu diskusi kita ya. Udah semakin Iya. kelihatan kayaknya jadinya perbedaannya seperti itu tuh. Bener. Kalau kita gabung, kalau kita pisah NPWP. Dan apakah wajib atau enggak, ya itu tadi kenyamanan wajib pajaknya masing-masing sesuai kesepakatan antara suami dan istri seperti itu. Nah, kita lanjut, ada pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, kalau tadi kita udah menyinggung-nyinggung NPWP gabung, jadi pada prakteknya itu kalau seandainya gabung itu nanti akan seperti apa? Oke. Kalau dari sisi SPT tadi sedikit udah di-spill juga. Kalau terkait dari sisi istri, kan tadi istrinya bekerja nih. Bekerja. Tentunya ada pemotongan Bener. penghasilan, ada penerbitan bukti potong dari pemberi pekerjaan. Bener. Lalu ada juga nanti dari sisi di administrasi DJP-nya akan seperti apa NPWP Betul. istri ini. Mungkin perlu kita spill juga. Spill lebih ya. banyak Konkretnya sebenarnya gabung NPWP gitu ya Kak ya. Kami bentuknya seperti apa? Iya. Tadi kita udah singgung bahwa SPT-nya cukup satu. Betul, jadi istri Suami nggak perlu aja. lapor lagi, Nggak suami perlu, aja gitu ya. kalau gabung. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, istri ini Ya. jadi selain tidak perlu lapor, sebenarnya bukan berarti NPWP yang dia pegang sekarang itu tidak digunakan lagi. Oke. NPWP-nya kita cukup ubah statusnya yang Betul. awalnya aktif gitu ya, kemudian jadi non efektif. Non-aktif. Oh iya betul, Non-aktif. non-aktif. Nah Iya. kalau wajib pajak lama terbiasa dengan istilah non-efektif nih Iya, Kak Ami. betul. Kalau yang sekarang istilah diregulasinya non-aktif. Artinya apa? Secara regulasi wajib pajak dengan status non-aktif ini tidak perlu lapor SPT alias tidak wajib, gitu ya. Jadi Untuk NE. administrasi di kantornya Nah, berarti kalau untuk administrasi di kantornya tanda-tanda ketiga gitu ya, adalah ya tetap pakai NIK si istri saja. Jadi statusnya aja berubah. Jadi kalau ditanyain NPWP tetap kasih NPP atau NIK-nya si istri itu. Oke, jadi gitu jangan ya. NIK suami dikasih ya, Bukan. tapi tetap NIK kita sendiri. Jadi kalau kayak saya nanti saya melakukan penggabungan NPWP Yap. dan di tempat saya bekerja dimintakan NPWP saya akan tetap memberikan NIK saya, Iya. bukan NPWP, bukan NIK suami saya, Yes. gitu ya. Walaupun Nah. saya penggabungan, Tuh. gitu. Nah, Kak Ami, dulu ada istilah yang berbeda. Kalau dulu nih tahun 2024 ke bawah, mungkin ada wajib pajak yang relate ya, karena udah lama terdaftar. Betul. Mereka gabung dengan menghapus NPP si istri. Oke. Nah, NPP yang tergabung itu sebenarnya dimigrasi ke Cortex dengan status ya bisa jadi belum aktif atau bisa jadi aktif atau non efektif. Jadi silakan dicek lagi. Tapi pada intinya kalau mau tetap gabung, istrinya harus non efektif. Seperti Oke. itu. Jadi PR-nya nanti istri harus lihat statusnya sekarang kalau masih aktif, kalau emang akan digabung nanti harus menjadi nonaktif dulu. Iya. Tapi nanti kita spill lebih banyak lagi setelah ini gimana tahapannya, Jadi- bagaimana caranya gitu ya. Jadi yang membuat menentukan oh ini dari sistem sudah dianggap gabung gitu ya. Oke. Nah, tadi kita udah spill juga sih mengenai di perhitungan PPh di dalam SPT ini. Oke. Mungkin kita perjelas lagi, apabila kita melakukan penggabungan NPWP suami dan istri ini, itu mempengaruhi nggak ke besar pajak terutangnya? Oke, kita ulangi lagi nih Kak ya. Satu kesatuan pajak penghasilan dihitung dari penghasilan gabungan. Oke. Ya, itu prinsip utamanya dulu nih Kak. Jadi baik lapor SPT lewat suami atau terpisah, Yap. ya karena ada lampiran terpisah tadi, pada dasarnya sama pajak terutangnya nih, gitu ya. Kecuali yang 3 syarat tadi, Oke. yang kemudian memilih menggabungkan, itu tidak akan membuat kurang bayar sama sekali. Oke, jadi yang 3 syarat tadi memang harus terpenuhi dulu kalau Terpenuhi memang dulu. akan nihil, kalau digabung akan menjadi nihil itu Betul. asalkan 3 syarat tadi terpenuhi. Betul, dan dilihat dari istrinya ya. Dari POV istrinya. POV istrinya. Oke. Jadi mungkin bisa sambil cerita, bener kan kamu penghasilannya dari satu pemberi kerja aja, gitu. Oke. Artinya Mas Ratu kalau saya nih, karena
Saya sangat semangat menanyakan ini karena dari sisi istri ya. Jadi kalau seandainya saya bekerja sebagai karyawan di suatu instansi, terus saya juga bekerja di tempat lain, di instansi lain juga, artinya itu saya tidak memenuhi ketentuan satu pemberi kerja. Oke, ini menarik banget pertanyaannya, teknis tapi kayaknya banyak yang nanyain ya. Pasti Kak, ditunggu-tunggu. Jadi kalau ngomongin maksudnya dari satu pemberi kerja itu apa? Jadi gini kawan pajak, kalau ada istri yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja bersamaan, bersamaan, ya, dan memperoleh 2 bukti potong yang penuh setahun, ya pada dasarnya meskipun dia pegawai itu udah tidak memenuhi. Artinya kemungkinan dia akan nihil tadi nggak masuk di kategori itu tuh. Nggak bisa menganggap penghasilan si istri sebagai penghasilan final. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang dapat 2 bukti potong, tapi setengah tahun nih, dan bukti potong kedua digabungin dengan bukti potong pertama. Caranya gimana ya? Misalnya istri memberitahu ke pemberi kerja yang baru, ini bukti potong saya yang kemarin tolong digabung gitu ya. Nah, nanti pemotong tahu kok itu harus ngapain gitu ya. Nah, sehingga ujungnya dapat bukti potong yang isinya penghasilan setahun, jadi meskipun setengah-setengah, itu masih dianggap satu pemberi kerja. Ada A1-nya gitu ya. Atau termasuk ya tadi saya sempat singgung nih Kak, pegawai tidak tetap ya, meskipun dapat 12 bukti potong, karena bedanya dengan pegawai tetap kan cukup sekali. Kalau pegawai tidak tetap per bulan. Kalau dapatnya 12 tapi dari satu pemberi kerja, itu masih bisa dianggap satu pemberi kerja. Gitu. Nah, yang sisanya adalah ya dilihat lagi. Kamu satu pemberi kerja, tapi kamu punya penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas nggak? Punya ternyata. Nah, kalau punya, jadi meskipun dari satu pemberi kerja, punya cuma A1, tapi ini tetap dianggap tidak boleh jadi final. Karena punya penghasilan lain dari pekerjaan bebasnya itu tadi. Misalnya apa sih Kak pekerjaan bebas? Misal saya jadi konsultan. Misal jadi penilai. Saya jadi notaris misalnya kayak gitu. Daftar lengkapnya saat ini ada di PP 55 tahun 2022 ya Kak, kami. Ya, di situ dijelaskan apa saja yang termasuk kategori pekerjaan bebas. Iya, dan sebagainya. Mas Ratu, kalau dari memilih gabung ini udah mulai kelihatan nih, kalau gabung nanti kita istri nggak akan lapor SPT. Kalau gabung nanti kalau saya istri dari satu pemberi kerja nanti akan jadi penghasilan final di SPT suami. Betul. Berikutnya kalau misalnya pisah nih, kan kita nggak menutup kemungkinan ya, istri ini malah berpikir, walaupun satu pemberi kerja, saya sama suami berkomitmen untuk kita masing-masing aja menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Sebenarnya udah familiar, udah lama juga, mungkin belum terlalu familiar bagi kawan pajak wanita kawin istilah ini. Ada PH namanya, ada MT. Nanti itu akan sangat berpengaruh ya pilihan ini. Ini bukan untuk PH. yang pisah NPWP berarti ini, bukan yang gabung lagi. Jadi kalau tadi kita nyambung kasus sebelumnya, kami nikah dan udah ngomong, ya udahlah kita masing-masing aja. Nanti kita gabungin aja penghasilan, ngisi lampiran bareng-bareng, tapi tetap lapor masing-masing gitu kan? Betul. Maksudnya. Nah, apa yang dilakukan kami dalam kasus ini artinya dia memilih terpisah, gitu ya. Jadi memutuskan ya udahlah saya NPWP tetap aktif, lapor SPT juga sendiri, gitu ya. Namun ada istilah yang istilahnya secara legal memang di atas hitam di atas putih, yakni pisah harta. Jadi ada perjanjian pranikah kalau kita pisah harta nih. Nah kalau yang kayak begini, ini bukan hanya karena memilih gitu ya, tapi memang ada dasarnya bahwa mereka juga kewajiban pajaknya mau nggak mau harus dilaksanakan masing-masing. Namun dengan catatan tetap sama seperti yang tadi kita jelaskan, mengisi lampiran perhitungan gabungan. Ya, jadi misalnya kita sudah sepakat pisah harta, laporan SPT, saya duduk di sini, kamu duduk di samping. Gitu ya. Nanti kita hitung masing-masing berapa. Masing-masing, bagianku berapa, bagian kamu segini.
Oke, tapi nggak usah Giliran khawatir, sini, perhitungannya gitu. itu juga udah dibantu oleh sistem. Dibantu. sebenarnya ya. Yang penting masing-masing bawa bukti potong lah ya. Betul. Atau pencatatan masing-masing. Oke, gitu. jadi itu kurang lebih perbedaan kalau istilahnya pisah NPWP nanti ada PH namanya, ada MT. Kalau PH ini artinya tadi penjelasan Mas Ratu itu harus udah ada kesepakatan sebelumnya kayak perjanjian pranikah untuk memisahkan harta, itu nanti pilihnya PH dan memang hak kewajiban perpajakannya jalan masing-masing tuh suami dan istri. Kalau MT nggak ada perjanjian tertulis Nggak ada, seperti tapi itu. intinya mereka samalah. Mirip sebenarnya kalau dari kacamata pajak Iya. ya agak mirip gitu. Cuman memang di story di belakangnya agak berbeda Beda. penentuannya Yes. gitu ya. Oke, itu PHMT. Nah, dan kemarin itu sebenarnya banyak juga yang bertanya jika NPWP yang digabung tidak akan menimbulkan kurang bayar. Nah, ini sebenarnya udah kita spill dari tadi. Emang benar-benar sengaruh itu untuk memilih gabung ini akan menjadi Iya, jadi kalau misalnya Kak di Ami, bagian mana Iya, oke. kawan pajak kita, baik itu dari sisi istri maupun suami. Kalau istri tadi ya otomatis dia harus menggabungkan, harus sudah NE, harus ada data unit keluarga. Tapi di sisi suami di bagian mana hal ini akan langsung kelihatan gitu. Oke. Dan dia nggak boleh salah nih pada saat menyampaikan laporannya. Oke, jadi tadi maksudnya Kak Ami, kalau Kak Ami memutuskan, wah kata Kak Ratu dan kayak kita hari ini, kalau istrinya kerja dari satu pemberi kerja aja, tidak punya usaha, tidak punya pekerjaan bebas, gabungin aja. Betul. Dan bagaimana memastikan biar tidak kurang bayar gitu ya. Jadi ya kawan pajak, nanti penghasilan istri sesuai informasi dari bukti potong istri itu dimasukkan dalam bagian lampiran penghasilan final istri dari satu pemberi kerja. Jadi nanti di Kortex daftar penghasilan final ada khusus nih poin penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Diinputkan di situ oleh suami. Diinputkan di situ oleh suami gitu ya. Atau istri pinjam login suami ya, boleh-boleh lah gitu. Atau impersonate juga boleh. Tapi tenang aja, tidak perlu input manual dalam artian bukti potong yang sudah diterbitkan pemberi kerja, perusahaan itu otomatis masuk ke SPT suami. Oke. Dengan catatan, teknisnya kita jelasin nanti ya. Setelah ini kita jelaskan. Setelah ini. Jadi intinya nanti penghasilan istri, suami, anak, kalau ada pemotongan itu secara otomatis masuk ke SPT suami. Dan tinggal suami sesuaikan. Kalau istri saya memang memenuhi 3 syarat tadi, ya sudah, pindahkan penghasilannya ke bagian final. Sehingga tidak perlu menambah kurang bayar. Betul. Gitu. Nah, mungkin sekarang udah mulai tahu, udah kegambar nih antara pisah NPWP sama gabung, udah kelihatan nih mana benefitnya sebenarnya dari sisi administrasi maupun perhitungan perpajakan tadi ya. Berikutnya mungkin lebih agak teknis sebenarnya, jadi mungkin bisa dicatat sedikit-sedikit oleh kawan pajak. Mungkin kawan pajak wanita kawin, istri yang hari ini menyaksikan, mengikuti Tax Live kita, udah penasaran kalau gitu, tahapan saya sebagai istri yang hari ini saya masih bekerja dan masih pisah NPWP dengan suami agar bisa bergabung, apa tahapan yang harus saya lakukan? Oke, sekarang dari baik istri dari dulu sisi ya. istri maupun suami nanti kita bahas ya. Pertama istri dulu. Dari istri dulu untuk tahapan pertamanya. Dari istri dulu. Oke. Panggil si suami. Oh gitu. harus terinformasikan juga suami ya. Oke. Jadi selalu keputusan keluarga itu dibicarakan dulu gitu ya. Jangan sampai kaget nih. Panggil suami, maksudnya jangan gini. ada konflik gara-gara menggabungkan ini ya. jangan sampai. Jangan sampai ya. Oke. Pertama, maksudnya memanggil suami adalah suami pastikan juga sudah aktivasi akun Kortex. Oh pasti harus. Sudah mengakses Kortex, sudah login Kortex, ya. Karena kenapa? Nanti istri nih ya, istri juga login ke Kortex. Kemudian pertama kali yang harus dilakukan adalah melihat profil saya si istri. Jadi di Kortex kawan pajak kita ini bisa lihat profil lengkap kita yang tersimpan di data pajak itu apa aja. Cek itu dan cek apakah sudah up to date dengan data terbaru kita. Sesuai nggak dengan kondisi sekarang gitu ya. Siapa tahu Kak Ami masih tertulis tidak kawin. Betul. Iya. Ya dicek dulu semua, itu kawan pajak bisa ubah tuh. Bisa ubah mandiri sesuai data kakaknya Kak Ami, KTP-nya Kak Ami, perbaharui semua. Oke. Jadi profil saya harus up to date. Oke, terus? Oke. Yang kedua, setelah up to date,
jangan lupa juga menambahkan ya KK atau NIK kepala keluarga di profil saya. Jadi waktu kami mengubah, misalnya sebelumnya tidak kawin nih, kemudian menjadi kawin. Nah, waktu diubah itu diminta untuk memasukkan KK atau NIK kepala keluarga. Oke. Ya, dan itu adalah NIK atau KK yang sudah masuk ke Kortex. Makanya tadi pertama panggil suaminya dulu. Oke. Gitu. Jadi suaminya harus tahu dulu nih tahapan-tahapan ini ya. Oke. Jadi habis itu, ini yang kuncinya nih adalah di Kortex juga. Jadi tanpa harus ke KPP nih, Kak Ami, itu bisa mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai nonaktif. Oke. Iya. Jadi tadi yang penting yang pertama adalah Profilnya up to date. Profil up to date. Jadi data istri ini dulu. update, data istri update, termasuk data suami tentunya pasti di Betul. DUK-nya ya. Lalu istri mengajukan nonaktif tadi. Betul. Nanti permohonan nonaktif ini silahkan memilih bagian alasannya istri yang ingin melaksanakan kewajiban gabung dengan suami. Oke. Jadi ada sendiri nih alasannya. Ada pilihannya ya. Ada pilihannya. Oke. Dan kalau diminta untuk nge-upload dokumen pendukungnya cukup kartu keluarga. Oke, Yes, itu dia. cukup kartu keluarga gitu ya. Dan nanti akan diproses 5 hari kerja apakah disetujui oleh kantor pajak tempat Wajib pajak terdaftarnya. wajib pajak terdaftar. Oke, gitu jadi ya. istri yang memang setelah kita ya Tax Live hari ini tertarik gitu ya, kalau gitu saya gabung aja deh NPWP dengan suami dan ingin menonaktifkan nicknya tadi, itu nggak perlu datang ke KPP. Ya. Jadi langsung buka aja Korteksnya masing-masing, nanti di portal saya kalau saya nggak salah tadi ya modulnya nanti bisa melakukan perubahan statusnya untuk diminta bermohon mengajukan nonaktif. Betul. Tapi yang paling penting sebelum istri ini segera, nanti istri ujuk-ujuk langsung nonaktifin aja. Dengan nonaktif nih, udah nih selesai nih, saya udah gabung nih sama suami NPWP saya. Tapi suami juga tetap harus memastikan dong di data unit keluarganya, karena itu sangat berpengaruh ya. Iya. Nah itu kan tadi perspektif istri yang mengajukan non efektif nih Betul. Kak. Pasti ada nggak sih yang bertanya soal kapan harus dilakukan? Ada pasti. Ada ya? Kapan itu tuh pasti ditanyakan. Karena tadi ini udah mulai ada gambaran nih. Udah tahu apa yang akan dilakukan. Yes. Saya harus ngecek data saya di data unit keluarga saya. Suami saya juga harus ngecek nih, kata kawan pajak istri. Harus ngecek di data unit keluarganya saya udah ada atau belum. Betul. Saya sudah berstatus sebagai tanggungan atau belum di situ. Setelah itu pasti pertanyaan berikutnya, ini kan akhir tahun nih. 31 Desember 2025. Yang mana besok kita udah menyambut tahun baru 2026. Yes. Ini batasnya sampai kapan Oke. pengajuan nonaktif ini bisa disampaikan? Sampai kapan kita DJP bisa menganggap bahwa ini memang udah digabungkan nih NPWP istri Kewajiban sama pajaknya. suami? Yes. Tadi kita udah belajar bahwa bentuk konkret kewajiban perpajakan yang gabung itu adalah di mana SPT suami melaporkan penghasilan satu keluarga kan? Oke. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong salah satu tahap untuk menggabungkan itu kan non efektif. Betul. Non efektif ini kapan sih harus bisa atau secepat atau paling lambat dilakukan? Kapan? Gitu. Jadi Kapan kembali paling lambat? kepada kapan batas waktu lapor SPT, Kak. Oke. Jadi bagi wanita kawin nih segerakan untuk mengajukan permohonan non efektif, gitu ya. Dan kalau bisa paling lambat ya sebelum batas waktu lapor SPT tahunan berakhir. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Betul, ya. yang tahun pajak 2025, yang mana itu adalah 31 Maret 2026. Kalau memang kawan pajak wanita kawin ingin SPT tahunan 2025-nya ini statusnya udah gabung nih dengan suami. Betul. Jadi Gitu, sebelum NPWP-nya. suami lapor SPT, ya, yang mana sudah memasukkan penghasilan si istri dan anak-anaknya, Betul. si istri harus selesai dulu administrasi di belakangnya. Betul. Salah satunya non efektif. Artinya apa? Ini nggak boleh melewati yang ini kawan pajak gitu ya. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Percuma nanti. Percuma. Ini dulu yang selesai non efektifnya, baru suaminya lapor SPT satu unit kesatuan keluarga, satu itu, kesatuan di SPT-nya keluarga gitu ya. Artinya apa? Ya sudah, sebenarnya secara tidak langsung si istrinya gitu ya
tidak perlu lapor SPT sama sekali. Karena memang diniatkan akan dilaporkan oleh si suami. Ya, jadi kata kuncinya itu, diingat baik-baik. Sebelum SPT suami disampaikan, dan SPT suami harus disampaikan juga pada saat paling lambat 31 Maret. Jadi yang mana lebih dulu? Jatuhnya gitu ya. Ingat batas waktu tetap harus kita perhatikan kapan batas waktu menyampaikan SPT tahunan orang. Boleh nambahin nggak tadi Kak? Tadi kan masih dari sisi istri, si suaminya. Pertanyaan ya kan? Boleh. Si suaminya harus ngapain? Dari tadi nunggu-nunggu, bagian saya kok nggak disebutin gitu ya. Saya tadi cuma dipanggil doang gitu ya. Jadi selain login ke Cortex, suaminya juga perlu memperbaharui profil saya, gitu ya, secara mandiri di Cortex. Selain sama juga ya, statusnya harus up to date dengan data kependudukan terbaru, gitu ya. Pastikan istri dan anak-anaknya, ya, ini masuk ke data unit keluarga. Data unit keluarga ini ada di portal saya, profil saya, informasi umum, klik edit, lengkapi semua data terbaru, dan di bagian data unit keluarga tambahkan apabila istri belum masuk gitu ya. Betul. Istri khususnya yang masuk ke daftar unit keluarga ini harus berstatus sebagai tanggungan. Nah, itu dia. Gitu ya. Karena inilah yang secara sistem akan menjadi penanda jika nanti lapor SPT suami, bukti potong suami akan juga kemasukan bukti potong istri dan anak-anaknya. Karena sistem udah membaca, oh tanggungannya si ini. Ya, jadi artinya tadi dengan suami memastikan data istri sudah ada di data unit keluarganya dan berstatus tanggungan, nanti bukti potong istri ini juga akan terprofil otomatis ke portalnya, ke SPT-nya suami di dalam Cortex. Iya, canggih banget bahasanya kami. Terprofil otomatis. Terprofil otomatis gitu, masuk otomatis. Jadi kalau kita kasih singkatnya nih ya, suami istri update profil, ya, login dulu, update profil, istri setelah update profil ajukan NE. Dan harus sebelum SPT suami dilaporkan sebelum 31 Maret. Ini intinya juga kerjasama yang baik ya. Dari sisi suami harus melakukan update data unit keluarganya, pastikan istri ada di situ, status tanggungan. Dari sisi istri juga harus menjalankan kewajiban untuk menonaktifkan kalau memang ingin digabungkan. Betul. Itu ya. Yang kedua, si suaminya selain update profil juga memasukkan istrinya dengan status tanggungan. Betul, tadi yang saya sampaikan. Kita highlight dua kali. Statusnya tanggungan. Istri sebagai tanggungan, biar bukti potongnya tadi masuk. Waktu jua yang memisahkan kita, saya kayak bersyair-syair. Tapi tadi saya sudah menjanjikan di awal Mas Ratu, kita berdua akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Tapi kita maksimalkan waktu ya kita yang sedikit ini yang cukup sempit. Pertanyaannya ini mungkin kawan pajak banyak yang baru join, yang baru gabung di pertengahan diskusi kita tadi. Jadi mungkin ada juga yang nggak gabung dari awal. Jadi pertanyaan pertama, ini pertanyaan yang juga kita bahas dari awal tadi. Dari, maaf ya kalau saya salah menyebutkan nama, kawan pajak kita namanya Aim Chuan 27. Aim Chuan. Pertanyaannya, apakah wajib suami istri ini menggabungkan NPWP-nya? Kita coba jawab dengan secara singkat aja ya. Kalau mau dapat penjelasannya rewind aja. Pada dasarnya tidak wajib atau opsional, tapi sangat direkomendasikan untuk digabungkan apabila si istri gitu ya, itu memiliki penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, tidak punya usaha, dan tidak juga punya pekerjaan bebas. Dengan begitu kenapa? Sehingga tidak ada potensi pajak yang masih harus disetor. Karena sebenarnya nih, yang belum kita singgung dari tadi Kak Ami, bisa jadi sebenarnya tidak hanya kurang bayar kok yang terjadi kalau NPWP pisah gabung itu. Bisa ada lebih bayar. Atau salah satunya kurang bayar, satunya lebih bayar, atau dua-duanya nihil. Sebenarnya gitu, karena ada banyak yang namanya dihitung ulang ya. Ya karena PTKP-nya gabung juga gitu ya. Jadi ya anything can happen. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita kasih contoh konkret, boleh nggak? Boleh. Pasti boleh. Boleh ya. Kawan pajak tahu kalau misalnya PTKP kita 54 juta nih. Kami dipotong 54 juta, saya 54 juta. Anggap kita kan nikah belum punya anak ya. Saya gajinya itu 110 juta. Misal. Kalau 110 juta kurang 54,
sisanya kan cuma kena 5%. Betul. Kamu juga kena 5%. Betul. Tapi karena kami nggak gabung NPWP ke saya, ke suami, maka nanti tadi penghasilannya kita gabung dulu. 110 tambah 110, 220 tuh. Oke. Dikurangi PTKP gabungan 54 tambah 54 tambah 4,5 masih sisa lebih dari 60 juta. Betul. Sehingga akhirnya kena pajak progresif lapisan kedua 15%. Yang inilah yang bisa mengakibatkan adanya Potensi kurang bayar tadi kurang itu. bayar. Kalau kami nggak gabung padahal dari satu pemberi kerja. Oke. Tahan. Ada pertanyaan kedua lagi. Dua terakhir deh. Tapi ini kita jawab singkat, padat, dan jelas. Oke. Ya. Tadi kepikiran soalnya. Bikin kasih contoh. Satu lagi pertanyaan. Kak Ratu, nah ini saya izin membaca ya. Kalau pengajuan nonaktif istri tanggal 31 Desember 2025, tapi baru di ACC oleh KPP di 2026, apakah tahun pajak mungkin maksudnya ini? Apakah tahun pajak 2025 itu sudah termasuk yang gabung nih? Yes. Jadi kalau kita ngomong teknik baru hari ini nih diajukan misalnya, kan tadi 5 hari kerja baru diproses. Ngomongin pajak gabungan itu kan secara sistem tadi mengajukan NE, menggabungkan DUK. Betul. Anggap itu sudah dilakukan. Tapi sebenarnya masih ada satu lagi, melaporkan oleh suami SPT-nya atas seluruh penghasilan suami dan istri gitu ya. Nah, jadi dianggap menggabungkan kalau SPT suaminya sudah melaporkan penghasilan sekeluarga. Di 2025. Di 2000. Artinya kalau nanti untuk tahun pajak 2025. Betul. Artinya kalau nanti permohonan nonaktifnya ini yang baru hari ini disampaikan, baru terbit nanti keputusan bahwa sudah nonaktif tapi itu 2026. Untuk tahun pajak 2025 status istri ini masih dianggap berhasil nih, berhasil NA-nya dan dia berhak untuk penggabungan NPWP. Jadi tahun pajak 2025 yang dilapor 2026 udah boleh suaminya aja yang melaporkan. Betul. Begitu. Seperti itu ya. Jadi meskipun baru di-approve tahun 2026 ya. Selama suaminya belum lapor SPT dan kemudian dia melaporkan SPT paling lambat 31 Maret yang sudah memuat penghasilan istrinya, maka itu udah clear. Bisa dia berhak untuk penggabungan ini. Itu kan udah clear bahwa itu penggabungan. Betul, oke. Jadi disegerakan ya, karena mengingat ada batas waktu juga untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Betul. Satu pertanyaan terakhir lagi. Yes. Karena kalau enggak ini kayaknya penting sekali juga. Pertanyaan terakhir, apakah penghasilan istri akan sudah muncul di korteks suami saat sudah digabungkan? Nah, ini tadi nih terkait DUK-nya sisi suami juga ini berarti. Sekali lagi, kalau sudah memasukkan istri sebagai sebagai tanggungan di daftar unit keluarga korteks suami, maka korteks akan secara otomatis, seperti istilah Kak Ami, memprofil atau mengisi otomatis SPT suami dengan bukti potong istri. Oke, jadi kunciannya adalah di data unit keluarga suami harus ada nama istri, statusnya istri, dan sebagai tanggungan. Betul. Baru dia akan terprofil bukti potong tadi itu akan masuk ke SPT-nya suami. Betul. Dan kalau ternyata dari satu pemberi kerja dan memenuhi 3 syarat jadi final itu, si suami jangan lupa, ini penting banget, dipindahkan penghasilan yang terprofil otomatis ke bagian lampiran final. Oke. Jangan sampai udah nih kok sudah saya ikuti semua kurang bayar. Nah, lupa ada dipindahin. Jadi tahap itu jangan sampai lupa ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Ratu. Sama-sama Kak Ami. Diskusi kita hari ini sangat bermanfaat, semoga tercerahkan, semoga mendatangkan insight baru yang kemarin masih agak abu-abu bagi kawan pajak wanita kawin nih. Dan tentunya Tax Live akan selalu hadir untuk kawan pajak semua, akan memberikan informasi yang bermanfaat. Jadi jangan lupa saksikan terus Tax Live kita, mungkin akan ada episode-episode berikutnya di tahun baru 2026 nanti. Dan akhir kata saya Ami dan rekan saya Ratu. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mewakili seluruh tim yang bertugas. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Ada yang baru satu lagi. Iya, pajak kuat, pajak tumbuh. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. cakep. Kita tutup dengan banyak tagline biar makin semangat. Sampai jumpa. Bye-bye.